إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah kita libur cukup lama, sekitar 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, ya segituan. Nah, ketika bulan Ramadan dan juga Idul Fitr, semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal saleh kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang istiqamah setelah Ramadan. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz' Amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas tafsir surah Al-Kautsar. Maka insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan ke ayat sebelumnya karena kita mulai dari belakang. Ya, sebelum Al-Kautsar yaitu surah Al-Ma'un. Ya, surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berlalu tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh, enggak perlu diulang lagi. Surah Al-Ma'un itu termasuk di antara surah-surah Makkiyah. Yang mungkin masih ingat makna surah Makkiyah artinya adalah yaitu yang diturunkan di Mekah. Sahih jemaah. Makkiyah artinya surah yang diturunkan di Mekah, sahih. Nah, sebelum hijrahnya Nabi SAW, itu yang benar. Ya, berulang kali kita tegaskan di antara pemahaman yang keliru dari sebagian orang bahwa Makkiyah dipahami turun di kota Mekah karena tertipu dengan namanya. Sedangkan Madaniyah yang turun di kota Madinah karena ngelihat namanya Makkiyah Madaniyah berarti Mekah Madinah. Enggak. Padahal tidak berbicara tentang lokasi, tapi berbicara dari sisi waktu diturunkannya. Makkiyah sebelum hijrahnya Nabi. Madaniyah setelah hijrahnya Nabi. Tidak peduli mau dimanapun turunnya. Ya. Maka Al-Ma'un termasuk di antara surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mendustakan ad-din? Ya, orang-orang yang mendustakan ad-din. Kata Syekh, al-khitabu hal huwa lirrasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu alladhi unzila alaihi al-Qur'an am huwa 'amun li kulli man yatawajjah ilaihi al-kitab. Ada khilaf di antara para ulama tentang ayat yang pertama ini. Itu ditujukan kepada siapa? Kan tadi dikatakan Allah Azza wa Jalla mengatakan ara'aita, tidakkah kau perhatikan? Nah, kau di sini siapa? Nah, tidakkah kau perhatikan
orang-orang yang mendustakan agama itu. Nah, ini lawan bicaranya Allah ini siapa? Kau di sini. Nah, pendapat yang pertama maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan din itu? Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, nggak cuma Rasul, tapi berlaku umum. Siapapun yang memang cocok dengan ayat ini, maka dia termasuk yang dipanggil, yang diajak bicara pada Allah dalam ayat ini. Ya, ada dua tafsiran dari para ulama. Maka wallahu a'lam, kata beliau, al-umumu aula. Maka pendapat yang kedua yang lebih tepat, yaitu ayat ini ditujukan kepada siapa saja yang memang cocok dengan ayat tersebut, termasuk kita. Ini peringatan bagi kita, tidakkah kau perhatikan tuh orang-orang yang mendustakan ad-din. Ara'aita alladhi amun likulli man yatawajjah ilaihi al-khitab. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah kau perhatikan orang yang mendustakan ad-din. Nah, ad-din ini bisa bermakna dua. Yang pertama, ad-din maknanya apa? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Nah, ad-din di situ maknanya agama. Sedangkan yang kedua, ad-din maknanya adalah apa? Maliki yaumiddin. Allah itu adalah Malik yaumiddin, rajanya hari agama. Nah, apa artinya din di sini? Pembalasan. Ya, ad-din itu bisa bermakna agama, bisa bermakna al-jaza, balasan. Pepatah Arab mengatakan kama tadinu tudan, sebagaimana kau berbuat maka seperti itulah kau dibalas. Ya, ad-din bisa bermakna al-jaza. Maka bisa dipakai dua-duanya ketika menafsirkan ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kau perhatikan orang yang mendustakan agama itu? Bisa. Atau tidakkah kau perhatikan orang yang mendustakan hari kebangkitan? Ya, mendustakan hari kiamat. Kenapa kok hari kiamat? Karena memang di antara hal yang Allah peringatkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy ini adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka orang-orang yang tidak mengimani adanya al-ba'ats, dibangkitkannya orang-orang yang sudah mati. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, kata mereka. Siapa yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur? Mereka nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya. Innamal kata mereka, namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Sesungguhnya kehidupan kami itu, kami hidup, kami mati, dan kami tidak akan dibangkitkan. Itu kekufuran orang-orang musyrik, tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Berbeda dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara dengan segala kekufuran yang ada pada mereka, mereka masih mengimani adanya hari kebangkitan. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS, mereka tidak mengimani. Wa haula humul ladzina yunkiruna al-ba'tsa. Kata Allah, mereka lah orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat yang ke-16 dan 17. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Apakah ketika kita mati dan kita sudah menjadi tanah, ya kita mati, kita menjadi tanah dan hanya tersisa tulang belulang kita, apakah mungkin kita akan dibangkitkan lagi? Aba'unal awwalun, atau bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami yang sudah ratusan tahun, berabad-abad yang lalu mati. Sudah nggak tahu bentuknya menjadi apa. Mungkin nggak dibangkitkan kembali. Mereka nggak percaya adanya hari kebangkitan. Dianggapnya sesuatu yang mustahil. Ya. Wa yaqulul qa'ilu minhum. Salah seorang di antara orang-orang musyrikin mengatakan, Allah abadikan dalam surah Yasin tadi, ayat 78, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur? Qul yuhyihal ladzi awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang menghidupkan tulang belulang adalah yang menciptakan tulang itu pada awal mulanya.
Ini orang-orang musyrikin ini pemikirannya kacau, bulat. Mereka nggak percaya tulang belulang bisa dijadikan kembali, dihidupkan kembali. Padahal ada yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu penciptaan mereka. Mereka diciptakan bukan dari tulang belulang. Mereka dulu nggak ada sama sekali. Ya, mereka itu sesuatu yang tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang kepada manusia suatu zaman di mana dahulu mereka itu tidak ada, bahkan tidak disebutkan mereka. Kita tercipta dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Nah, penciptaan ini lebih dahsyat harusnya. Kenapa orang-orang musyrikin mengakui, meyakini Allah yang menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi mereka susah untuk meyakini Allah mampu untuk menghidupkan manusia dari tulang belulang. Aneh. Tapi demikianlah. Kenapa mereka kok nggak meyakini adanya hari kebangkitan? Kata para ulama, karena kemaksiatan yang ada pada mereka. Kalau mereka meyakini adanya hari pembalasan, maka berarti otomatis kewajiban mereka, konsekuensinya mereka harus berhenti dari kemaksiatannya. Karena mereka tahu kemaksiatannya itu akan ada balasannya. Ngerti maksudnya jemaah? Namanya maksiat akan ada balasannya di akhirat kelak. Kalau kita meyakini balasan di akhirat, wah gak iso maksiat mana gini. Maka supaya kita bisa terus melakukan maksiat, maka kita nggak percaya adanya hari kebangkitan itu. Bisa dipahami ya pola pikirnya orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Wa haula yukadzibuna biyaumiddin ay bil jaza. Mereka itulah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang musyrikin selain mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka juga orang-orang yang menolak, ya, tidak kasihan, tidak mengasihani anak-anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka juga tidak menganjurkan manusia untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, ini sifat yang lain dari orang-orang musyrikin Quraisy. Tidak kasihan kepada anak yatim, tidak rahmah kepada anak-anak yatim, dan juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Kata beliau, fajama'a baina amrayn. Maka dalam ayat kedua dan ketiga ini, orang-orang musyrikin menggabungkan dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, adamur rahmati bil aitam alladzina hum mahallur rahmah. Perkara yang pertama yang ada pada mereka, mereka tidak punya rahmah. Rahmah artinya kasih sayang kepada anak-anak yatim. Yang mana anak-anak yatimnya adalah tempatnya dikasihani. Ya, anak-anak yatim ini adalah tempatnya kasihan. Di annal aitam. Kenapa kok anak-anak yatim dikasihani? Di annal aitam humul ladzina mata abuhum qabla an yablughu. Yang dimaksud anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati, bukan ditinggal pegatan, awas. Ya, ditinggal mati sama ayahnya, bukan ibunya. Ya, ditinggal mati sama ayahnya, sedangkan usianya masih belum baligh. Itu baru anak yatim. Tapi kalau sudah baligh, terus tidak disebut anak yatim. Ya, kayak sebagian orang sudah tua dia. Ya, abi saya sudah meninggal. Saya termasuk anak yatim yang dikasihani. Oh, gak lucu. Ya sudah, gak lucu dikasihani lagi. Wahum mahallus syafaqah war rahmah. Anak yatim yang seperti ini, mereka adalah tempatnya kasihan dan tempatnya disayangi. Makhluk atau manusia yang layak untuk mendapatkan sayang dan mendapatkan kasihan dari kita. Li'annahum faqiduna li'abaihim faqulubuhum munkasiratun yahtajuna ila jabr. Kata beliau, karena anak-anak yatim telah kehilangan ayah-ayah mereka, hati mereka sedih, hati mereka hancur, dan mereka butuh orang-orang yang mensupport mereka, orang-orang yang menyayangi mereka. Walihada waradatin nususu bifadlil ihsani ilal aitam. Oleh karenanya banyak kita dapati
nas-nas baik dari Al-Quran ataupun hadis itu menganjurkan kita kaum muslimin untuk sayang kepada anak yatim. Nabi SAW bahkan menjanjikan, ana wa kafilul yatim kahataini, aku dan orang yang mengurusi anak-anak yatim itu seperti ini di hari kiamat kelak. Artinya dekat dengan Nabi SAW. Ada ayat yang semisal dengan ini juga ya, di dalam surah Al-Fajr. Allah Azza wa Jalla mengatakan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak, justru mereka tidak memuliakan anak-anak yatim dan mereka tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini ayat yang mirip dengan surah Al-Ma'un tadi. Walakin hadza wal iyadu billah yadu'ul yatim. Anak yatim yang harusnya dikasihani justru oleh orang-orang musyrikin ditolak sama mereka. Ya, ditolak artinya yadu'u itu artinya didorong dengan kasar. Ya, didorong dengan kasar. Ay yadfa'uhu bi'unfin li'anna da'a huwa daf'u bi'unfin kama qala Allah Ta'ala. Namanya yadu'u itu artinya menolak dengan keras. Ya, bukan cuma menolak dengan halus, enggak, tapi menolak dengan keras. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah At-Tur ayat 13, Allah mengatakan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman, yauma yuda'una ila jahannam da'a. Hari di mana mereka didorong dengan paksa masuk ke dalam neraka jahanam. Didorong dengan keras ke dalam neraka jahanam. Ya, maka da'a itu artinya ditolak dengan keras, didorong dengan keras. Nah, itu yang dilakukan sama orang-orang musyrikin kepada anak-anak yatim. Fatajid al-yatima idza jaa ilaihi yastajidihi syai'an aw yukallimuhu fi syai'in yahtaqiruhu wa yadfa'uhu bi syiddatin fala yarhamu. Oleh karenanya kau akan dapati orang-orang musyrikin Quraisy apabila datang kepada mereka anak yatim, bahkan ketika anak yatim ini berbicara saja, mereka menganggap remeh anak yatim. Makanya Nabi SAW diremehkan sama mereka. Masih ingat ya? Nabi yatim enggak? Yatim, diremehkan sama orang-orang musyrikin. Ayat surat yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ketika mereka mengatakan Muhammadun abtar. Mereka melecehkan Nabi SAW. Muhammad itu adalah seorang yang terputus nasabnya. Ini tidak memiliki anak keturunan, terputus nasabnya. Demikian juga karena karena orang tua Nabi SAW, ayah Nabi SAW wafat sebelum lahirnya Nabi. Maka Nabi yatim dijadikan bahan sama mereka. Tapi ini perkara yang pertama. Yadu'ul yatim. Kemudian yang kedua, la yahutsuna ala rahmatil ghair. Mereka tidak saling menganjurkan satu sama lain untuk membantu orang-orang miskin, menolong orang-orang yang membutuhkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan satu sama lain untuk saling membantu orang-orang yang membutuhkan. Dibiarin orang-orang fakir, orang-orang miskin, dibiarin sama mereka. Al miskinul fakir al-muhtaju ila ta'am la yahuddu hadzal rajulu ala it'amihi. Kalau ada orang miskin, bahkan dia fakir, orang yang membutuhkan makanan, dia nggak peduli sama sekali. Nggak digubris sama dia. Li'anna qalbahu hajarun qas. Karena hatinya itu sudah sangat keras sekali. Faqulubuhum kal hijara aw asyaddu qaswa. Hati mereka sudah mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Dan maka kesimpulannya kata beliau, laisa fihi rahmatun la lil aitam wala lil masakin fahuwa qasil qalbi. Kata beliau, maka orang-orang musyrikin Quraisy ini mereka tidak memiliki rahmat, enggak punya kasih sayang kepada anak-anak yatim, juga enggak peduli dengan orang-orang fakir miskin karena hati mereka yang keras. Qala azza wa jalla. Kemudian Allah pindah topik. Kalau tadi berbicara tentang orang-orang musyrikin,
Maka di ayat berikutnya ini Allah menyinggung orang-orang munafik. Allah mengatakan fawailun lil musallin. Maka celaka, wail bagi orang-orang yang sholat. Ya, celaka bagi orang-orang yang al-wail itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh sebagian ulama. Al-wail itu maknanya adalah al-wadi fi nari jahannam. Wail itu diantara tafsiran para ulama adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Ya, lembah, ya, sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Itu artinya wail. Cuman sering diterjemahkan dengan celaka. Ya, kurang serem. Ya, kurang serem kalau diterjemahkan dengan celaka. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini nggak boleh dipotong sampai sini. Ya, nggak boleh hanya dipotong sampai sini. Artinya kalau seandainya ini waktunya sudah habis, kayak kajian ini, waktu kajiannya sudah habis waktunya Ustaz. Sampai fawailun lil musallin, tak terus no sama saya. Nah, tak lanjut no, bukan tak putus terus tak lanjutin ke pertemuan depan enggak. Harus saya selesaikan. Kenapa? Kalau berhenti sampai sini bisa menimbulkan misunderstanding. Bisa menimbulkan kesalahpahaman. Berarti orang yang sholat itu mendapatkan kecelakaan. Enggak semua orang sholat mendapatkan kecelakaan, mendapatkan azab. Enggak. Tapi orang-orang yang sholat dengan ciri-ciri berikut ini. Disebutkan di ayat setelah. Fawailun lil musalli. Kata Syekh, hadhihi al-wail, hadhihi kalimatu wa'idin. Wahiyya tatakarrar fil Qur'ani katsiran. Kata beliau, wailun ini sebuah kata yang sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'an untuk mengancam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengancam hamba-hamba Allah dari azabnya. Wal makna al-wa'idus syadid ala haula. Yaitu ancaman yang keras kepada orang-orang yang disinggung dalam ayat ini. Wailun. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Jadi nggak semua orang yang sholat, tapi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Tapi di sini bisa kita ambil kesimpulan jemaah. Kalau orang yang sholat saja masih terancam dengan ayat ini. Ini ayat ini berbicara tentang orang yang sholat atau nggak sholat? Yang sholat. Kalau yang sholat saja masih terancam dengan azab, maka nggak perlu lagi antum nanya, lu terus yang nggak sholat ya apa? Nggak perlu antum tanya kayak gitu. Yang sholat masih diancam neraka, lah sing nggak sholat ya apa nggak perlu. Meskipun memang ada ayatnya orang yang nggak sholat, Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir. Allah mengatakan kepada para penghuni neraka saqar. Kata Allah, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian nyungsep ke dalam neraka saqar ini? Yang pertama kali disebutkan, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu bukanlah orang-orang yang menegakkan sholat. Itu yang disebutkan pertama kali penyebab mereka masuk ke dalam neraka saqar. Ala kulli hal, orang yang sholat saja masih belum aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kalau orang yang sholat saja belum aman, apalagi yang meninggalkannya. Ala khilafin minal ulama, terlepas dari perbedaan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, ada khilaf yang sangat kuat dari para ulama. Pendapat pertama dari kalangan ulama-ulama Hanabilah, Imam Ahmad dan yang lainnya, orang yang meninggalkan sholat entah karena malas atau meninggalkan sholat karena sudah nggak meyakini lagi wajibnya sholat. Apa pendapat Imam Ahmad? Orang ini statusnya? Apa jemaah? Kafir. Ya, statusnya kafir. Mau karena malas ataupun karena sudah nggak, apalagi karena nggak meyakini wajibnya sholat, orang ini kafir. Adapun ulama yang lain dari kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat yang kafir yaitu apabila yang meyakini kalau sholat sudah nggak wajib lagi, tidak meyakini wajibnya sholat, itu yang kafir. Tapi kalau orang meninggalkan sholat karena malas, ya karena berat bagi dia, malas gitu, diolor-olor sampai keluar waktunya, nah ini
tidak kafir, tapi dia murtakibu al-kabair. Dia orang yang melakukan dosa yang sangat besar. Ya, dia pelaku dosa yang sangat besar. Ala kulli hal, minimal status keislamannya diselisihkan sama para ulama. Ini kesimpulan kita. Sudah nggak peduli para ulama gimana, mana yang lebih kuat, Ustaz, kafir atau nggak kafir. Nah, jangan lihat dari situnya. Lihat dari sisi orang yang meninggalkan sholat, entah sengaja, entah karena malas, atau memang nggak yakin lagi dengan kewajiban sholat. Terlepas dari itu semuanya, orang yang meninggalkan sholat, status keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, maka jangan dianggap sebagai perkara yang remeh sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali Allah perhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya baik, amalan-amalan yang lain juga baik. Tapi kalau salatnya sudah jelek, amalan-amalan yang lain juga ikut jelek. Alladzina hum an salatihim sahun. Haula'i musallun yusalluna ma'an nas aw afradan. Ini orang-orang yang disinggung adalah mereka yang sholat. Entah sholat bersama kaum muslimin, sholat di masjid, atau mereka sholat sendirian. Akan tetapi mereka ini sholatnya sahun. Sahun maknanya kata beliau, ghafiluna anha. Lalai dari sholat tersebut. Nggak khusyuk sholatnya. Ya, lalai. Di antara bentuk kelalaian dalam sholat adalah la yuqimunaha ala ma yanbaghi. Tidak mengerjakan sholat sebagaimana mestinya. Tidak mengerjakan sholat sebagaimana mestinya. Acak-acakan sholatnya. Kita ini kebanyakan sholat hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Bukan perkara yang kita cintai. Nah, ini problem. Ketika seorang melaksanakan sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Mari sholat. Yang mari dahulu. Mari sholat. Kalau rasanya gitu. Ada nggak seperti itu biasanya kita melaksanakan sholat? Kadang gitu. Dan mari ini sholat. Bukan sebuah hal yang kita cintai. Yang kita berlezat-lezatan melaksanakan sholat itu. Bukan. Ini hati-hati. Masuk dalam orang-orang yang lalai dalam sholat. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang sholatnya sahun. Kata Nabi SAW, Innal abda la yusalli salata sittina sana ma tuqbal minhu salatun. Sesungguhnya ada seseorang yang melaksanakan sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Ketika sholat, terkadang rukuknya bagus tapi sujudnya nggak bagus, nggak sempurna. Terkadang sujudnya sempurna, rukuknya yang nggak sempurna. Nggak tumaknina. Ya, tidak mengerjakan sebagaimana mestinya. Acak-acakan. Ya, maka perlu kita pelajari tentang bab sholat. Ada kajian tentang fikih sholat. Wajib tahu jawab. Baca kitab sifat sholat Nabi misalnya. Nabi itu sampai naik di atas mimbar. Dahulu ketika ngajari para sahabat sholat, Nabi naik ke atas mimbar. Bukan ngajari sejajar dengan sahabat, enggak. Nabi naik ke atas mimbar agar para sahabat lihat langsung bagaimana sholatnya Nabi SAW. Karena syarat sholat yang sah, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang seperti dilakukan Nabi. Nabi tegaskan dalam hal ini, Sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian persis sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan para sahabat, semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan-kebaikan mereka, para sahabat meriwayatkan bagaimana mereka ketika melihat Nabi SAW sholat sampai kepada kita hadis-hadis tentang sholatnya Nabi SAW. Ini digeletak nanti kita. Tadi wojo. Nabi sebelani munggah mimbar, sahabat sudah menyampaikan kepada kita, sampai kepada kita, ya kan sama kita? Digeletak no. Tadi wojo. Ya, bagaimana sholatnya Nabi SAW. Kemudian yuakhiruna 'anil waqtil fadil. Di antara bentuk sahun, kelalaian dalam sholat adalah yaitu
Mereka mengakhirkan, menunda-nunda waktu sholat sampai waktu yang dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat tersebut jadi hilang. Ya, seharusnya kita melaksanakan sholat di awal-awal waktu, tapi karena kita meremehkannya, wah nanti dulu, masih sibuk dengan kerjaan. Ya, tokonya masih ramai, orderannya masih banyak. Ini nanti kalau tak tinggal sholat, waduh, rugi triliunan omset itu. Oh, tinggal sholat dulu, wis triliunan rugi. Maka dia lupa. Apakah dia lupa kalau yang memberi rizki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi dia rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kau nggak bersyukur kepada yang ngasih kau rizki? Tidak berterima kasih kepada yang memberi engkau rizki. Nabi SAW sampai ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi ketika sholat hatta yatawarra qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak dari lamanya beliau sholat. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, dosamu wis diampuni. Yang lalu bahkan dosamu yang akan datang juga sudah diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kok segitunya kau melaksanakan sholat sampai bengkak kakinya? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Salahkah aku sholat sampai kakiku bengkak ini? Sedangkan aku hanya ingin untuk menjadi hamba yang pandai berterima kasih, bersyukur atas Allah, atas segala yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi tunda-tunda waktu. Wala yuqimuna ruku'ahu. Dan dia tidak menyempurnakan rukun-rukun sholatnya. Sholat ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ya, ada sunnah-sunnahnya. Dia nggak penuhi itu. Bahasa kita apa? Angger sholat. Ya, bahasa kita angger sholat. Yang penting sholat tadi sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nggak boleh. Diriwayatkan dari Wuhaib ibnul Wir, seorang tabi'in. Wuhaib ibnul Wir. Beliau mengatakan, la yakunu hammu ahadikum fi kathratil amal. Walakin liyakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi. Jangan sekali-kali keinginan kalian itu hanya sebatas ingin amal-amal yang banyak. Jangan cita-cita kita, keinginan kita itu bisa beramal yang banyak, beramal ini, beramal. Hanya sebatas itu cita-cita kita. Enggak. Harus lebih daripada itu. Apa itu? Yaitu hendaklah yang menjadi fokus kalian, perhatian kalian. Jangan dari sisi kuantitasnya. Tapi hendaklah yang menjadi fokus kalian adalah bagaimana kalian menghadirkan ibadah yang berkualitas di sisi Allah. Kalian perindah ibadah kalian. Perbagus ibadah kalian itu. Kemudian beliau mengatakan, li'annal abda qad yusalli wa huwa yaqsillaha fi sholati. Karena bisa jadi ada seorang hamba yang melaksanakan sholat, namun sholatnya ini terhitung maksiat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, bayangkan. Tapi ternyata catatannya di sisi Allah, sholatnya ini terhitung sebagai apa? Maksiat. Wa huwa yasum wa qad yaqsillaha fi siyamihi. Dan ada orang-orang yang puasa, namun puasanya itu di sisi Allah terhitung sebagai kemaksiatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sama kayak tadi. Ustaz, yang sholat kok dianggap maksiat? Yang maksiat kok dianggap, yang sholat kok dianggap maksiat, yang puasa kok dianggap maksiat? Bagaimana kalau memang itu maksiat? Dianggap apa lagi? Ya dianggap maksiat. Oleh karenanya ada ucapan yang indah. Sebentar, saya nukilkan di sini. Ada ucapan yang bagus.
disebutkan dari Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi. Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi. Dia mengatakan, "Kaifa yunjini amali wa ana baina hasanatin wa sayyi'ah." Bagaimana mungkin bisa amal-amalku bisa menyelamatkan aku di akhirat kelak. Sedangkan amalanku itu antara dua hal. Kalau enggak hasanah, ya sayyi'ah. Kalau bukan amal kebaikan, pasti amal keburukan. Ya kan? Masing-masing di antara kita pasti ada amalan baik dan ada amalan buruk. Nggak mungkin semuanya baik. Dan nggak mungkin juga semuanya buruk. Pasti antara baik dan buruk amalan kita. Kemudian kata beliau, fasayyi'ati la hasanata fiha. Keburukanku, kemaksiatanku, itu nilainya di sisi Allah nggak ada kebaikannya sama sekali. Pure, murni maksiat. Ya nggak? Kita bermaksiat kepada Allah. Apakah ada sisi kebaikan di dalam maksiat kita? Nggak ada sama sekali. Ya, kalau kemaksiatan murni 100% dosa, pasti wisan. Wa hasanati makhlutatun bisayyi'at. Sedangkan kebaikan kita tercampur dengan kejelekan. Amal-amal ibadah kita, apakah murni ibadah? Apakah murni kebaikan amal ibadah kita? Enggak. Tercampur dengan kejelekan-kejelekan. Tercampur ria, tercampur ujub. Belum lagi kita kalau menunaikan ibadah, tidak kita hadirkan dengan sebagus-bagusnya ibadah. Saya enggak jamaah. Amal kebaikan kita bercampur dengan keburukan. Sedangkan keburukan kita tidak ada kebaikannya. Paham? Ya, keburukan kita tidak ada kebaikannya. Wa anta la taqbalu illal ikhlas minal amal. Sedangkan engkau ya Allah, kau tidak menerima suatu amalan kecuali yang murni ikhlas karenamu saja. Jadi kalau ada campuran-campuran itu nggak diterima sama Allah. Terus gimana kita bisa selamat? Maksud kata beliau, gimana kita bisa selamat? Allah mempersyaratkan amalan yang diterima itu hanya yang bersih dari segala macam kotoran-kotoran itu. Nggak boleh amalan kita bercampur dengan riya, dengan ujub, dengan sum'ah. Nggak boleh. Hanya yang murni karena Allah. Sedangkan mungkin nggak amalan kita bersih dari segala macam keburukan? Nggak mungkin. Tercampur amalan kita dengan keburukan. Sedangkan maksiat kita murni maksiat. Terus gimana kita bisa selamat? Maka tidak ada yang tersisa, kata beliau. Fama baqiya ba'da hadza illa juduk. Maka tidak ada lagi yang tersisa bagiku kecuali kedermawananmu. Wis, tinggal itu dok. Hanya tinggal rahmat dari Allah. Tinggal kasih sayang dari Allah kepada kita. Jangan ngandalkan amalan kita, jemaah. Pentingnya kita suudzon sama diri kita. Kalau masalah amal soleh, ojo husnudzon. Jangan husnudzon sama diri kita. Sampai Ramadan ini, Lailatul Qadar wis oleh. Dengan puasa 30 hari. Al-Quran berapa kali khatam Ramadan kemarin. Ya, sodako kalau dihitung ratusan juta. Terus nuban sama diri. Jangan. Harus nuban sama diri kita. Tidak ada apa-apanya ibadah kita kemarin. Tidak ada apa-apanya sholat kita kemarin. Puasa kita kemarin bercampur dengan kemaksiatan. Kita melihat kepada perkara-perkara yang haram. Telinga kita mendengarkan perkara-perkara yang haram. Lisan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang haram. Sholat kita nggak ada khusyuk-khusyuknya. Bacaan Quran kita juga amburadul. Sukan gitu. Ya, jangan husnudzon dengan amal ibadah. Tidak masuk isya. Kita dengarkan adzan isya. Allah
Dan kita lanjutkan kata beliau, sahun adalah la yuqimuna ruku'aha wala sujudaha wala qiyamaha wala qu'udaha. Termasuk di antara sahun yang lalai dalam sholatnya, yaitu mereka-mereka yang tidak mendirikan sholat atau mereka-mereka yang mendirikan sholat dengan tidak sempurna rukuknya, sujudnya nggak sempurna, berdirinya nggak sempurna, duduknya juga nggak sempurna. Ini nggak ada tumakninahnya. La yaqra'una ma yajibu fiha min qira'ah, sawa'un kanat qur'aniyan aw dzikran. Demikian juga orang yang lalai, yaitu sholat, namun lisannya tidak membaca apa-apa yang memang harus dibaca dalam sholat. Entah itu Quran yang dibaca, atau zikir-zikir dalam gerakan-gerakan sholat. Tidak dibaca sama dia. Ada di antara kesalahan sholat sebagian orang, yaitu mereka membaca tapi dalam hati. Itu nggak boleh ya, Pak. Yang baca dalam hati. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang sholat sendirian ya, kalau sholat jamaah, maka yang jahriyah, bacaan Al-Fatihah, surat, itu sudah diwakilkan siapa? Imam dalam sholat jahriyah. Tapi dalam sholat sirriyah, meskipun ada khilaf, tapi yang rajih, dalam sholat sirriyah, makmum tetap diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dan surat setelahnya. Nah, kita dapati sebagian orang diam mulutnya. Ketika ditanya, kok nggak baca apa-apa? Baca, tapi dalam hati. Ini nggak boleh. Ya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca. Nah, namanya membaca adalah dengan pergerakan mulutnya, dengan pergerakan lisannya. Itu membaca. Nah, bukan bisikan-bisikan hati. Idza khala fi salatihi huwa ghafil. Bahkan orang yang sahun juga termasuk orang yang ketika sholat dia lalai, entah pikirannya kemana, nggak ada kekhusyuan. Gerakan-gerakannya memang gerakan sholat, namun pikirannya entah melayang kemana. Qalbuhu yatajawwal yaminan wa shimalan. Hatinya berjalan ke kanan dan ke kiri.
Entah mikiri kerjaan, mikiri kontrakan, mikiri ini, dan seterusnya. Oke. Pernah suatu ketika, ini bukan kejadian ya, ini cerita. Cerita terkenal di zaman sana. Tapi wallahu a'lam kesahihannya gimana. Ada sholat ya, berjamaah dilakukan di suatu masjid. Sampai suatu ketika imamnya ini bingung. Sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat? Bingung dia. Dan tidak ada orang yang mengingatkan kalau dia salah. Akhirnya selesai salam, dia tanya kepada para jamaah. Siapa di antara antum yang yakin kalau tadi kita sudah sholat 4 rakaat? Semuanya juga bingung. Jadi 3 atau 4 kita. Jadi seluruh jamaah yang hadir di situ juga lalai. Hatinya kemana nggak tahu, Allah malam. Tapi tiba-tiba ada satu orang mengatakan, kita sudah sholat 4 rakaat tadi. Yakin antum? Yakin dengan seyakin-yakin. Oh, Masya Allah, fulan. Cuman satu orang ini yang sholatnya khusyuk. Yang lain ditakoni meneng kabeh. Hanya penasaran nih. Orang-orang ingin seperti dia. Ya apa caranya tadi? Kok bisa ingat 4 rakaat, yang lain nggak ingat, sudah 4 apa 3 nggak ingat semuanya. Kok inti bisa ingat 4 rakaat ini? Apa tips supaya khusyuk dalam sholat? Dia bilang, anak kalau sholat itu tadi di rakaat yang pertama. Atau dia cerita, anak ini punya 4 tubuh. Saya kerja punya 4 tubuh, cabangnya ada 4. Ketika rakaat pertama, saya masuk ke tubuh yang pertama. Rakaat kedua, saya masuk ke tubuh yang kedua. Rakaat ketiga, saya masuk ke tubuh yang ketiga. Dan rakaat keempat, saya masuk ke tubuh keempat. Dan saya yakin semua tubuh sudah saya masuki semuanya. Terus dicek kabel. Ini parah di sana. Makanya link 4 rakaat. Ya. Tapi intinya, banyak di antara kita yang ketika sholat tidak menghadirkan hati. Hatinya melayang entah kemana. Fahuwa sahin an sholatihi wa hadha madhmum. Ini adalah perkara yang tercela. Alladhi yashu anis sholat. Yang lalai, yang lupa, yang tidak khusyuk, tidak mengingat Allah dalam sholatnya. Wa yaghfilu anha wa yatahawan biha la syakka annahu madhmum. Tidak diragukan lagi. Orang-orang yang lalai, yang tidak perhatian, tidak khusyuk, nggak fokus dalam sholatnya. Ini semuanya juga, ini termasuk perkara yang tercela. Tidak ada yang meragukan hal tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini tafsirannya masih banyak tentang fawailun lil musallin. Ya, masih banyak penjelasan dari beliau. Nah, cukup kalau kita selesaikan pada pertemuan sekarang. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Nah, ini kontradiksi. Karena puasa itu adalah amalan yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu amalan tersebut kecuali hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya puasa. Makanya Allah mengatakan dalam hadits qudsi, kullu amali bani Adam lahu. Semua amalan-amalan manusia untuknya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu pasti untukku, kata Allah. Ya, seorang yang melaksanakan puasa, dia itu melatih keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang berpuasa tidak nampak puasanya. Tidak diketahui oleh orang yang puasa. Beda sama orang yang sholat, orang yang umroh, orang yang sedekah, itu bisa diketahui. Bisa nampak.
Saya kasih permisalan begini. Untuk tak tunjukkan foto, gambar. Ada dua orang yang sedang foto. Yang satu pakai pakaian ihram, ya, pakai kain putih ihram. Yang satu pakai pakaian gamis bebas biasa. Antum kalau tak tanya, mana di antara dua orang ini yang sedang melaksanakan umroh? Kira-kira siapa yang antum? Yang pakai baju ihram. Iya. Kemudian ada dua orang, yang satu sedang bersedekat sholat, yang satu sedang bersedekat, ya, yang satu sedang pegang HP. Kalau antum ditanya siapa di antara dua orang ini yang sedang melaksanakan sholat, pasti yang bersedekat. Nah, mungkin yang main HP antum bilang ini dia lagi sholat. Tapi ketika saya sodorkan kepada antum foto dua orang, saya tanya kepada antum, siapa di antara dua orang ini yang puasa? Apa tandanya? Oh ini Ustaz, yang pucat ini. Itu namanya. Oh ini Ustaz, yang bibirnya kering. Ya. Atau kalau orangnya ada ya, bukan foto ya, yang bau mulutnya bau, yang aroma mulutnya bau, ini yang puasa. Apa itu menjadi standar kalau dia puasa? Tadi itu pucat, mulutnya bau. Belum tentu. Ya belum tentu. Maka meskipun seorang misalnya dia nggak puasa, tapi kemudian menampakkan diri sebagai orang yang puasa, bisa? Bisa. Bisa. Bulan Ramadan kemarin kita punya banyak kesempatan untuk mokel. Iya, sorry. Kita punya banyak kesempatan untuk mokel. Kita masuk kamar sendiri, kita siapkan air es, mungkin ada degan, ada sambusa, gulai Maria, Masya Allah, kita makan warak di rumah. Kemudian keluar, kita tampakkan sebagai orang yang berpuasa. Bisa? Bisa. Ditanya orang, ini puasa. Buka barang melok-melok. Tapi kenapa nggak kita lakukan? Kenapa nggak kita lakukan? Padahal punya kesempatan loh kita kalau puasa. Kenapa nggak kita lakukan? Karena kita tahu bahwa puasa kita, lapar kita, haus kita, buat siapa sih? Kita peruntukkan untuk kita persembahkan buat siapa itu? Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada kaitannya sama manusia. Ditanya ya orang satu-satu, ini puasa, ini puasa, ini puasa. Enggak. Ya, justru puasa adalah amalan yang bisa melatih kita agar nggak riya. Ya, bukan malah semakin membuat kita riya. Ini berarti gagal puasanya seperti itu. Ya, nah, Allahu a'lam bishawab. Kira ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku lupa dihada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.